Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Kita ketemu lagi ya. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Ibu. Alhamdulillah baik Bu. Iya Bu, Alhamdulillah sehat kondisi saya Bu. Iya, iya Bu. Jadi hari ini saya dengar Ibu Alifi akan melakukan proses coaching ya. Benar begitu Bu? Iya Bu, benar sekali. Saya akan Dan mengcoaching rekan sejawat saya Bu sekitar jam 4 sore sebentar Bu. Oke, baik Ibu. Nah, sebelum Ibu melakukan proses coaching, saya akan mendiskusikan rubrik penilaiannya. Nah, sebagai langkah awal pada saat proses coaching yang akan saya amati di antaranya, yang pertama itu, apakah Ibu sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, apakah Ibu menanyakan pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci? Dan selanjutnya, apakah coach menanggapi dengan baik pertanyaan yang Ibu sampaikan? Serta Bu, jangan lupa ya, sampaikan proses coachingnya ya, yang diantara itu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching nanti, Bu? Baik Bu, terima kasih. Pada saat coaching, ada beberapa kompetensi yang akan saya lakukan. Eh, di antaranya kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif. Selanjutnya, bagaimana nantinya saya dapat memberikan pertanyaan berbobot sehingga coach dapat menceritakan permasalahannya secara terbuka dan tanpa beban. Begitu kira-kira Bu. Wow, luar biasa Bu ya. Nah, dari ketiga kompetensi yang Ibu jabarkan tadi, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik pada proses coaching hari ini, Bu? Baik, Bu. Saya mohon untuk dinilai dan diobservasi pada kompetensi kehadiran penuh dan pendengar yang aktif. Jadi mohon diobservasi pada dua hal itu, Bu. Baik sekali Ibu ya. Nah, pertanyaan terakhir dari saya, apa indikator utama ketercapaian proses coaching hari ini, Bu? Oh ya, Bu. Setelah proses coaching hari ini, saya berharap coach dapat menyampaikan ide-idenya dan menyampaikan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Dan ke depannya coach dapat melaksanakan rencana aksi dan berkomitmen serta bertanggung jawab dalam melaksanakan solusi yang telah dikemukakan, Bu. Iya, Ibu. Terima kasih ya sudah memberikan tanggapan dengan baik. Nah, demikian proses observasi kita hari ini. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coachingnya ya, Bu ya. Semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk hari ini ya, Bu. Sampai ketemu sebentar sore. Ya, Bu. Selamat pagi, Pak Bakri. Terima kasih sudah datang. Hari ini kita akan fokus bagaimana mengelola stres di tempat kerja. Ada yang ingin Bapak sampaikan, capai dari sesi ini? Selamat pagi Bu Alifia. Saya merasa seringkali stres dengan beban kerja dan tenggat waktu yang ketat. Saya ingin belajar cara mengelola stres agar bisa bekerja lebih efektif dan tidak mudah lelah. Baik, Pak Bakri. Bisa Bapak ceritakan lebih detail tentang situasi atau momen tertentu di tempat kerja yang membuat Bapak merasa paling stres? Hmm, biasanya saya merasa paling stres ketika ada beberapa proyek yang harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan. Saya merasa kewalahan dan tidak tahu harus mulai dari mana. Wah, saya mengerti, Pak. Jadi, tantangan utama Bapak adalah mengelola beberapa proyek secara bersamaan. Bagaimana menurut Bapak, apa yang bisa membantu Bapak dalam mengatasi rasa kewalahan yang Bapak alami?
mungkin saya perlu belajar mengatur prioritas dan waktu dengan lebih baik, Bu. Saya juga berpikir bahwa mungkin ada teknik relaksasi yang bisa saya coba untuk mengurangi stres. Itu ide yang bagus, Pak. Mari kita lihat beberapa langkah-langkah konkret yang bisa Bapak ambil. Apa Bapak pernah mencoba membuat daftar prioritas atau menggunakan teknik manajemen waktu seperti teknik mindfulness? Belum, Bu. Saya belum pernah mencobanya. Saya tertarik loh untuk mencobanya. Wah, hebat sekali Bapak. Mari kita membuat rencana aksi dari sini. Pertama, Bapak akan membuat daftar prioritas setiap pagi untuk menentukan tugas mana yang paling penting. Lalu, Bapak akan mencoba teknik mindfulness untuk membantu fokus. Yang ketiga, Bapak akan mencoba beberapa teknik relaksasi seperti meditasi atau pernapasan dalam saat merasa stres. Apakah ada langkah lain yang menurut Bapak perlu ditambahkan? Saya pikir itu sudah cukup untuk mulai. Saya akan coba ketiga hal itu dalam minggu ini. Terima kasih Pak Bakri. Sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah kita mendiskusikan beberapa langkah konkret untuk mengelola stres Bapak? Saya merasa lebih optimis dan memiliki pandangan yang lebih jelas tentang apa yang harus dilakukan. Saya siap untuk mencoba langkah-langkah ini, Bu. Baik Pak Bakri, terima kasih atas partisipasi Bapak. Kita bisa menjadwalkan sesi berikutnya untuk mengevaluasi kemajuan yang Bapak alami. Saya percaya Bapak akan berhasil mengelola stres Bapak dengan lebih baik. Sampai bertemu lagi pada sesi berikutnya, Pak. Terima kasih, Bu Alif ya. Saya merasa lebih siap sekarang dan menantikan sesi berikutnya. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu. Kita bertemu kembali lagi ya. Waalaikumsalam. Sore, Ibu. Terima kasih sudah mengobservasi saya hari ini. Iya, wow, luar biasa sekali, Ibu ya. Tadi proses coachingnya berjalan dengan lancar dan juga baik. Nah, sebelum penutupan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, Ibu, pasca kegiatan coaching yang Ibu lakukan tadi. Yang pertama, apa saja yang Ibu sudah lakukan yang berkaitan dengan pencapaian indikator tujuan dari proses coaching hari ini, Bu? Iya, Bu. Yang pertama saya lakukan adalah sesuai rubrik penilaian berdasarkan alur Tirta. Bagaimana mengidentifikasi masalah yang ada, kemudian juga seperti apa rencana aksi yang akan dilakukan, kemudian tanggung jawab dan komitmen yang seperti apa dilakukan oleh coach, sehingga deadline untuk pelaksanaan solusi sudah diutarakan juga, Bu. Iya, baik sekali ya Bu ya, luar biasa sekali. Nah, menurut saya sebagai observer tadi, Ibu ini sudah menggunakan alur Tirta dengan baik. Ibu juga sudah menggali solusi dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian, eh, pertanyaan terakhir Ibu sebelum saya tutup, kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching yang sudah dilakukan? Baik, Bu. Yang akan saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan berbobot. Karena dengan pertanyaan berbobot, coach akan lebih terbuka untuk mengemukakan permasalahannya. Dan pada akhirnya, coach akan memberikan solusi dengan sendirinya. Iya, baik Ibu. Harapan kita semoga ke depannya proses coaching dapat dilakukan dengan lebih baik lagi Bu ya. Nah, demikian proses observasi kita pada hari ini Bu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Iya, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama Ibu, dan saya juga mohon maaf ya jika ada penyampaian yang kurang berkenan. Assalamualaikum Bu, selamat sore.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga, Ibu. Assalamualaikum Bu Rahmi, selamat pagi. Kita ketemu lagi ya. Gimana kabarnya Bu? Sehat ya? Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga, Pak. Alhamdulillah, kabar baik, Pak. Saya sehat, Pak. Hmm. Jadi hari ini saya dengar Ibu Rahmi akan melakukan proses coaching ya. Benar begitu Bu? Iya, Pak, benar sekali. Hari ini saya akan mengcoaching rekan sejawat, Pak. Ya, sekitar jam 4 sore, Pak. Hmm. Baik Bu. Jadi sebelum melakukan proses coaching, saya akan mendiskusikan rubrik penilaiannya. Nah, sebagai langkah awal, pada saat proses coaching yang akan saya amati, di antaranya apakah sudah sesuai kita atau belum. Kemudian, apakah Ibu menanyakan pertanyaan yang berbobot, sesuai kata kunci, dan selanjutnya, apakah coach menanggapi dengan baik pertanyaan yang Ibu sampaikan, serta jangan lupa Ibu sampaikan prinsip coachingnya Ibu ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan nanti, yaitu eh, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching hari ini Bu. Iya, baik, Pak. Terima kasih. Pada saat coaching nanti, beberapa kompetensi yang akan saya lakukan adalah diantaranya ya, kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif, dan selanjutnya bagaimana nantinya saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach saya Pak dapat menceritakan permasalahannya dengan terbuka dan tanpa beban. Begitu Pak. Hmm. Oh, luar biasa sekali, Bu ya. Dari ketiga kompetensi yang Ibu jabarkan tadi, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik pada proses coaching hari ini, Bu? Baik Pak, saya mohon untuk dinilai dan diobservasi pada kompetensi yaitu kehadiran penuh dan juga menjadi pendengar aktif Pak. Jadi mohon dua hal tersebut diobservasi Pak ya. Oke, baik sekali, Bu. Pertanyaan terakhir dari saya, Bu. Apa indikator utama ketercapaian proses coaching pada hari ini, Bu? Iya Pak, setelah proses coaching hari ini, saya berharap coach saya bisa menyampaikan ide-idenya dan menyampaikan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Dan ke depannya, coach saya dapat melaksanakan rencana aksi dan berkomitmen serta bertanggung jawab dalam melaksanakan solusi yang telah dikemukakan, Pak. Iya, Bu. Terima kasih sudah memberi tanggapan dengan baik, Bu. Demikian proses observasi hari ini. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coachingnya. Semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu. Ya, terima kasih untuk hari ini, Pak ya. Sampai ketemu sebentar sore, Pak. Ya Bu. Selamat pagi, Ibu Olivia. Selamat pagi, Ibu. Ya, terima kasih sudah datang ya. Hari ini kita akan fokus pada bagaimana mengelola konflik interpersonal di tempat kerja. Bagaimana perasaan Ibu tentang topik ini? Eh, saya merasa perlu memahami cara yang lebih baik untuk mengatasi konflik dengan rekan kerja, Ibu. Saya seringkali merasa tegang dan tidak tahu cara terbaik untuk menangani situasi-situasi ini. Baik, Bu Olivia. Bisa ceritakan lebih detail tentang situasi atau konflik-konflik apa yang pernah Ibu hadapi di tempat kerja?
Saya seringkali berhadapan dengan rekan kerja yang memiliki pendapat yang berbeda atau cara kerja yang berbeda, Bu. Ini seringkali menimbulkan ketegangan dan sulit bagi saya untuk menemukan solusi yang memuaskan untuk semua pihak. Saya mengerti, Bu ya. Jadi tantangan utama Ibu adalah bagaimana Ibu mengelola konflik dan menemukan solusi yang memuaskan. Nah, bagaimana menurut Ibu? Apa yang bisa membantu Ibu mengatasi tantangan ini, Bu? Mungkin saya perlu banyak belajar tentang komunikasi yang lebih baik dan cara mengelola emosi saat berhadapan dengan konflik. Saya juga berpikir bahwa penting bagi saya untuk dapat memahami sudut pandang orang lain. Wow, itu ide yang bagus, Bu. Nah, mari kita lihat beberapa langkah konkret yang bisa diambil ya. Apakah Ibu pernah mencoba teknik seperti aktif mendengarkan atau menegosiasikan win-win solution? Saya pernah, Bu, mencoba beberapa teknik itu, tapi saya masih merasa butuh bimbingan lebih lanjut untuk mengimplementasikannya dengan lebih efektif. Wow, hebat Bu ya. Nah, mari kita buat rencana aksi dari ini. Yang pertama, Ibu akan belajar lebih banyak tentang teknik-teknik komunikasi yang efektif, termasuk aktif mendengarkan dan mengelola emosi. Yang kedua, Ibu akan mencoba menerapkan teknik ini dalam situasi-situasi konflik yang mungkin muncul di tempat kerja. Dan yang ketiga, Ibu akan refleksi dan mengevaluasi hasil dari setiap percobaan. Apakah ada langkah lain, Bu, yang menurut Ibu perlu ditambahkan? Saya pikir itu sudah cukup untuk memulainya, Bu. Saya akan mencoba langkah-langkah ini dalam minggu ini. Wow, terima kasih Bu ya, Ibu Alivia. Nah, bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah kita mendiskusikan beberapa langkah konkret untuk mengelola konflik interpersonal, Bu? Sekarang saya merasa lebih siap dan termotivasi untuk mencoba teknik-teknik baru yang telah kita bicarakan, Bu. Saya berharap bisa melihat perubahan positif dalam cara saya menangani konflik di tempat kerja. Baik, Bu Alivia, terima kasih ya atas partisipasi Ibu hari ini. Kita bisa menjadwalkan sesi berikutnya ya untuk mengevaluasi kemajuan Ibu. Nah, saya yakin Ibu akan berhasil mengatasi tantangan ini. Sampai jumpa pada sesi berikutnya, Bu ya. Terima kasih, Ibu Rahmi. Saya sangat menghargai bimbingan Ibu hari ini. Sampai jumpa, Ibu. Assalamualaikum Bu, selamat sore. Kita ketemu lagi ya. Iya, Waalaikumsalam, Pak. Sore kembali. Ya, terima kasih Pak ya sudah mengobservasi saya hari ini. Iya, luar biasa Bu ya. Tadi proses coachingnya berjalan dengan baik. Sebelum penutupan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pasca kegiatan coaching yang Ibu lakukan tadi. Yang pertama, apa saja yang apa saja yang Ibu sudah lakukan yang berkaitan dengan pencapaian indikator tujuan dari proses coaching tadi? Iya Pak, yang pertama saya sudah melakukan eh, sudah sesuai rubrik penilaian berdasarkan alur Tirta. Kemudian bagaimana saya mengidentifikasi permasalahan yang ada, kemudian juga seperti apa rencana aksi yang telah dikemukakan, serta bagaimana tanggung jawab dan komitmen yang seperti apa yang akan dilakukan oleh coach. Sehingga deadline untuk pelaksanaan solusi sudah diutarakan juga, Pak. Baik Bu. Luar biasa sekali menurut saya sebagai observer tadi Ibu sudah menggunakan alur cerita dengan baik. Ibu sudah menggali solusi dengan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, pertanyaan terakhir sebelum saya tutup, kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching yang sudah dilakukan Bu? Baik, Pak, yang akan saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan berbobot, Pak.
Karena dengan pertanyaan berbobot, coach akan lebih terbuka untuk mengemukakan permasalahannya. Dan pada akhirnya, coach sendirilah yang akan memberikan solusi dengan sendirinya, Pak. Iya, baik Bu. Harapan kita semoga ke depannya proses coaching dapat dilakukan dengan baik lagi ya Bu. Demikian proses observasi kita hari ini, Bu. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Iya, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak ya. Ya, sama-sama Bu. Mohon maaf ya Bu ya jika ada penyampaian yang kurang berkenan. Assalamualaikum. Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Selamat pagi Pak Bakri. Kita ketemu lagi ya. Bagaimana kabarnya Bapak? Sehat? Ya, waalaikumsalam Bu. Pagi juga. Alhamdulillah, kabar baik dan sehat Bu. Jadi hari ini saya dengar Pak Bakri akan melakukan proses coaching. Benar begitu ya Pak? Ya Bu, benar sekali. Hari ini saya akan meng-coaching rekan sejawat saya Bu. Ya, sekitar jam 5 sore Bu. Baik Pak. Sebelum melakukan proses coaching, saya akan mendiskusikan rubrik penilaiannya Pak. Nah, sebagai langkah awal, pada saat proses coaching yang akan saya amati di antaranya, apakah Bapak sudah menanyakan, sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, apakah Bapak menanyakan pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci? Dan selanjutnya, apakah coach dapat dengan baik menjawab dengan baik pertanyaan yang Bapak sampaikan, serta jangan lupa ya Pak, sampaikan prinsip coachingnya Pak, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan kepada Bapak yaitu kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada proses coaching hari ini Pak? Oh, baik Bu. Terima kasih. Pada saat coaching, beberapa kompetensi yang akan saya lakukan adalah kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif. Selanjutnya, bagaimana nantinya memberikan pertanyaan berbobot, sehingga coach dapat menceritakan permasalahannya secara terbuka dan tanpa beban begitu, Bu. Tanpa beban begitu. Wow, luar biasa sekali Pak ya. Dari ketiga kompetensi yang Bapak jabarkan tadi, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik pada proses coaching hari ini, Pak? Baik, Bu. Saya mohon untuk dinilai dan diobservasi pada kompetensi, pada kehadiran penuh dan pendengar aktif. Jadi mohon diobservasi pada dua hal itu, Bu. Baik sekali, Pak. Pertanyaan terakhir dari saya, apa indikator utama ketercapaian proses coaching hari ini, Pak? Iya, Bu. Setelah proses coaching hari ini, saya berharap coach saya bisa menyampaikan ide-idenya dan menyampaikan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Dan kedepannya coach dapat melaksanakan rencana, aksi, dan berkomitmen serta bertanggung jawab dalam melaksanakan solusi yang telah dikemukakan. Ya, terima kasih banyak Bapak sudah memberikan tanggapan dengan baik. Sebagai demikian proses observasi kita pada hari ini. Silahkan Bapak melakukan proses coaching dengan kuncinya. Semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar, Pak. Terima kasih Bu untuk hari ini. Sampai ketemu ya sebentar sore Bu. Iya, Pak. Selamat pagi Bu Rahmi. Terima kasih sudah datang hari ini. Bagaimana kabar Bu? Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Bakri. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk saya. Saya agak gugup Pak terkait presentasi yang harus saya berikan minggu depan ini di depan tim manajemen.
Tentu saja, Bu ya. Tapi mari kita bahas lebih dalam apa yang membuat Ibu merasa gugup tentang persentase ini. Iya Pak, begini. Saya khawatir tidak bisa menyampaikan ide-ide saya dengan jelas Pak. Dan saya pun juga tidak yakin bagaimana cara terbaik untuk memulai presentasi itu. Oh, saya mengerti, Bu. Jadi tantangan utama itu adalah kepercayaan diri dalam menyampaikan ide-ide dengan jelas dan memulai presentasi dengan baik. Bagaimana menurut Ibu? Apa yang bisa membantu Ibu mengatasi tantangan ini? Saya pikir Pak, saya perlu lebih banyak berlatih dan memiliki struktur yang jelas untuk presentasi saya. Mungkin juga saya bisa belajar teknik-teknik untuk mengatasi gugup di depan publik, Pak. Oh iya, iya, iya. Baik, Bu. Mari kita tentukan langkah-langkah konkret. Pertama, Ibu akan membuat outline yang detail untuk presentasi Ibu dan mempraktikannya. Yang kedua, eh, kita akan bahas teknik bernapas dalam dan visualisasi positif untuk mengurangi gugup. Yang ketiga, Ibu akan meminta feedback dari kolega atau mentor tentang presentasi Ibu. Bagaimana menurut Ibu? Wah, saya sangat setuju Pak dengan langkah-langkah ini. Saya akan mulai menerapkannya Pak segera. Baiklah, mari kita buat rencana aksi lebih rinci. Yang pertama, Ibu akan menyelesaikan outline presentasi dan berlatih setiap hari. Kedua, setiap pagi sebelum presentasi, Ibu akan meluangkan waktu untuk bernapas dalam dan melakukan visualisasi positif. Terus yang ketiga, setelah presentasi nanti, Ibu akan meminta feedback langsung dari tim manajemen dan mencatat area yang perlu diperbaiki untuk presentasi berikutnya. Bagaimana perasaan Ibu dengan rencana ini? Iya Pak, saya merasa lebih siap dan yakin bisa menghadapi presentasi minggu depan. Terima kasih banyak Pak Bakri atas sarannya. Ya, sama-sama Bu Rahmi. Saya yakin dengan kerja keras dan persiapan yang Ibu lakukan, presentasi Ibu akan sukses. Kita akan mengevaluasi kemajuan Ibu di sesi berikutnya. Jika Ibu memiliki pertanyaan atau butuh bantuan tambahan, jangan ragu ya untuk menghubungi saya, Bu. Iya Pak, terima kasih ya. Saya sangat menghargai bimbingan dan dukungan Bapak. Ya, sama-sama, Bu. Baik, Ibu Rahmi, sampai jumpa lagi ya pada sesi coaching berikutnya. Semangat untuk presentasi Ibu. Iya Pak, sama-sama. Terima kasih lagi Pak ya. Sampai jumpa Pak. Assalamualaikum Ibu Rahmi. Eh, s- eh, Pak Bakri, selamat sore Pak. Kita ketemu kembali lagi. Kita ketemu lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat sore juga. Oh iya, Bu. Terima kasih ya sudah mengobservasi saya hari ini. Luar biasa Pak ya. Tadi proses coachingnya berjalan dengan baik. Sebelum penutupan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pasca kegiatan coaching yang Bapak lakukan tadi. Pertanyaan saya, Pak, apa saja yang Bapak sudah lakukan yang berkaitan dengan pencapaian indikator tujuan dari proses coaching tadi, Pak? Oh iya, Bu. Yang pertama saya lakukan adalah sesuai rubrik penilaian apa namanya? Berdasarkan alur cerita, bagaimana mengidentifikasi permasalahan yang ada, kemudian juga seperti apa rencana aksi yang akan dilakukan, kemudian tanggung jawab dan komitmen yang seperti apa akan dilakukan oleh coaching. Sehingga deadline untuk pelaksanaan solusi sudah diutarakan juga. Baik, Pak, luar biasa sekali. Menurut saya sebagai observer tadi, Bapak sudah menggunakan alur tirta dengan baik. Bapak sudah menggali solusi dengan pertanyaan berbobot. Baik, Pak. Pertanyaan terakhir dari saya sebelum saya tutup kegiatan observasi ini,
kompetensi apa lagi yang akan Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching yang sudah Bapak lakukan tadi? Baik, Bu. Yang akan saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan berbobot, karena dengan pertanyaan berbobot, coach akan lebih terbuka untuk mengemukakan permasalahannya. Dan pada akhirnya coach akan memberikan solusi dengan sendirinya. Baik, Pak. Harapan kita semoga ke depannya proses coaching dapat dilakukan dengan lebih baik lagi ya, Pak. Demikian proses observasi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, iya Bu, terima kasih banyak. Sama-sama, Pak. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang berkenan dari saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.